Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jangan geser dulu, jangan skip, santai duduk dulu sebentar karena yang mau saya sampaikan ini penting banget dan bakal panjang. Bukan gosip WhatsApp, bukan judul clickbait, bukan potongan video yang bikin deg-degan tapi ujung-ujungnya nggak jelas. Ini penjelasan yang saya rangkai pelan-pelan pakai data dan dokumen resmi supaya Bapak Ibu nggak lagi bingung antara harapan sama kekecewaan. Saya paham betul tiap kali kata THR, gaji 13, atau kenaikan pensiun muncul di grup, dada langsung sesak, ada yang berharap tinggi, ada yang takut kecewa lagi, terutama buat para pensiunan, uang pensiun itu bukan sekadar angka di rekening, itu buat obat, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, dan kadang juga bantu anak cucu. Makanya saya ngomongnya santai tapi jujur dan apa adanya, biar jelas sampai ke hati. Dengar ya, mari kita mulai dari satu fakta penting. Tahun lalu, Presiden secara langsung menyampaikan pidato soal pemberian THR. Dalam pidato itu ditegaskan bahwa bagi pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Artinya apa yang Bapak Ibu terima tiap bulan jadi dasar THR. Ini bukan asumsi atau kabar angin, ini pernyataan resmi yang udah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan tahun ini? Apakah THR masih ada? Apakah pensiunan masih bakal menerima? Apakah guru ASN, TNI, Polri, PPPK masih tercover? Atau jangan-jangan ini cuma harapan kosong yang bakal pupus lagi? Supaya kita nggak mikir berdasarkan perasaan, saya nggak mau ngandelin kabar burung atau potongan video sensasional. Saya buka dokumen resmi pemerintah, buku 2 nota keuangan sama rancangan APBN tahun anggaran 2026. Ini dokumen tebal, dibuat pemerintah sendiri, 392 halaman, tentu nggak mungkin saya bacain semua satu-satu. Tapi tenang, saya udah saring bagian paling penting yang relevan banget buat kehidupan Bapak Ibu seputar THR, gaji 13, dan kepastian anggaran negara. Di dokumen itu, tepatnya bab tentang belanja negara, ada pembahasan tentang belanja kementerian dan lembaga. Tertera jumlah belanja kementerian dan lembaga pada APBN 2026 yang direncanakan bersumber dari rupiah murni dan non-rupiah murni. Yang mau saya tandai, anggaran ini bukan duit sembarangan. Di dalamnya disebutkan secara eksplisit bahwa anggaran dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan. Nah, perhatikan, baik-baik bagian yang saya tekankan, termasuk di dalamnya adalah bagian untuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Kalimat itu penting karena menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran negara, THR dan gaji 13 kembali disebutkan secara resmi. Artinya negara masih memasukkan THR dan gaji 13 sebagai bagian dari kebutuhan belanja. Ini kabar yang menenangkan buat kita semua. Tapi jangan dulu senang hati banget, kita juga harus dewasa dan cermat. THR itu tidak otomatis ada tiap tahun. Banyak yang salah paham soal ini. Mengira kalau sudah ada anggaran, THR pasti cair. Padahal nggak sesederhana itu. THR dan gaji 13 punya aturan sendiri. Biasanya diatur lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang diterbitin tiap tahun. Umumnya menjelang Ramadan. Jadi meskipun di dokumen anggaran disebutkan, selama presiden yang menjabat belum menetapkan secara resmi lewat aturan, secara hukum THR belum bisa dipastikan 100%. Makanya kita selalu nunggu aturan resmi. THR itu terpisah dari mekanisme gaji ASN secara umum, dia nggak otomatis ngikut kenaikan gaji pokok atau struktur gaji. Itulah kenapa setiap tahun kita nunggu peraturan resminya. Kabar baiknya, dari pola beberapa tahun terakhir dan dari perencanaan anggaran yang udah disusun, indikasinya kebijakan THR dan gaji 13 masih dilanjutkan, termasuk peluang untuk 2026. Sekarang pertanyaan yang paling sering mampir di chat, kapan THR bakal cair? Berdasarkan kalender, perkiraan Idul Fitri 2026 jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Tapi perlu diingat ini masih perkiraan. Tanggal resmi tentu menunggu sidang isbat atau Rukyatul Hilal. Bisa saja bergeser sehari lebih awal atau lebih lambat. Ya, kalau kita lihat pola pencairan THR beberapa tahun terakhir, hampir selalu dilakukan sekitar 10 hari sebelum hari raya. Jadi kalau Idul Fitri diperkirakan 21 Maret, maka THR mungkin mulai cair sekitar 11 Maret 2026. Sekali lagi, ini perkiraan berdasar pola, bukan aturan resmi. Sampai sekarang aturan resmi THR 2026 belum diterbitkan, tapi pola pencairan memberi gambaran yang cukup kuat. Lalu, siapa yang diperkirakan akan menerima THR 2026 bila mengacu pada tahun-tahun sebelumnya?
Penerimanya biasanya ASN, PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan PNS dan pensiunan TNI Polri. Guru, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, juga jadi perhatian besar. Harapannya tentu TPG, tunjangan profesi guru, THR untuk guru bersertifikasi, dan tamsil THR untuk guru non-sertifikasi bisa kembali di cover. Tapi soal ini kita tetap harus nunggu aturan resmi. Kalau ada informasi yang sah, tentu akan disampaikan lewat kanal resmi. Sampai di sini kita udah bicara soal THR. Sekarang kita masuk topik yang nggak kalah sensitif, kenaikan gaji pensiunan. Banyak banget pertanyaan masuk, ada yang nanya, kenapa belum ada info kenaikan gaji pensiunan? Ada juga yang bilang katanya gaji pensiun naik, bahkan muncul angka-angka macam 16%. Ini bikin orang berbunga atau panas dingin. Kita nggak mau berspekulasi. Kita lihat jawaban resmi dari Taspen ketika ditanya soal kenaikan gaji pensiun. Taspen jawab dengan jelas, mereka belum menerima edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Mereka minta semua pihak menunggu informasi resmi yang akan disampaikan lewat media sosial resmi Taspen. Artinya, sampai saat ini tidak ada aturan yang menyatakan gaji pensiun naik, tidak ada persentase kenaikan yang ditetapkan, tidak ada tanggal pencairan rapelan yang ditentukan. Jadi kalau ada berita yang menyebutkan gaji pensiun naik sekian persen dan cair tanggal sekian, perlu dicurigai sebagai hoaks karena nggak punya dasar regulasi. Kita lurusin satu hal lagi, saat ini gaji pensiun PNS masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Belum ada perubahan, belum ada revisi, belum ada aturan baru yang menggantikan. Kenaikan gaji terakhir adalah 12% yang ditetapkan dan berlaku pada tahun 2024. Kalau sampai belum ada PP baru, maka persentase itu yang tetap berlaku. Mungkin ini bukan kabar yang bikin senyum lebar, tapi ini kabar yang jujur dan penting. Kebenaran lebih berharga daripada kabar manis yang menyesatkan. Masih banyak hal penting lain yang perlu kita kupas, termasuk isu pesangon pensiunan yang lagi hangat beredar, serta klarifikasi langsung dari Taspen soal hal tersebut. Kita bahas tuntas supaya nggak ada lagi kebingungan. Tapi buat sekarang, saya berhenti dulu di titik ini supaya Bapak Ibu bisa menyimak dengan tenang. Di bagian berikutnya kita bakal masuk lebih dalam soal pesangon, reformasi program pensiun, dan arah kebijakan pemerintah ke depan. Oke, lanjut. Bagian kedua soal pesangon pensiunan. Beberapa waktu terakhir media sosial penuh narasi menggoda. Pensiunan akan dapat pesangon, nilainya besar, dibayar sekaligus. Kalimat-kalimat itu nyentuh banget, membangkitkan harapan. Tapi justru disinilah bahayanya. Harapan yang dibangun tanpa dasar hukum sering berujung kekecewaan. Soal paling dasar, apakah sampai hari ini ada regulasi resmi yang mengatur pesangon untuk pensiunan PNS? Jawabannya tegas, tidak ada. Bukan cuma belum cair, tapi regulasinya pun belum ada. Bahkan wacana resmi dari pemerintah tentang pesangon pensioner belum pernah muncul. Artinya ini belum masuk agenda kebijakan. Jangan mudah percaya klaim yang bilang pesangon akan datang. Tanya dulu dasar hukumnya, peraturan nomornya, siapa yang keluarkan, tahun berapa. Kalau semua itu nggak bisa dijawab, berarti kualitas informasi patut diragukan. Ini bukan sekadar kata-kata saya. Pernyataan ini tercantum jelas dalam dokumen resmi pemerintah, termasuk dokumen yang disusun Kementerian Keuangan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dalam salah satu bagian dokumen itu dijelaskan arah reformasi program pensiun untuk ASN ke depan. Dan reformasi ini terbagi jadi dua kelompok besar. Pertama, perubahan skema program untuk PNS existing alias yang masih aktif. Kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru termasuk PPPK. Perhatikan, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan pesangon untuk pensiunan yang sudah purna tugas. Tidak ada klausul yang menyatakan pensiunan lama akan menerima pembayaran pesangon. Jadi target reformasi adalah PNS yang masih aktif dan ASN baru, bukan pensiunan lama yang sudah menerima pensiun bulanan. Banyak narasi yang mencampur adukan istilah reformasi program pensiun dengan pesangon. Padahal beda konsep jauh. Gaji pensiun itu hak rutin bulanan yang berkelanjutan. Pesangon biasanya pembayaran satu kali saat hubungan kerja berakhir di sektor tertentu. Dua hal ini nggak bisa disamakan. Negara memilih sistem pensiun bulanan untuk menjaga keberlanjutan hidup pensiunan. Kalau tiba-tiba diubah ke model pesangon tanpa perhitungan matang, kesejahteraan pensiunan bisa terancam karena duit besar yang dibayarkan sekaligus bisa habis cepat jika nggak diatur dengan bijak. Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun juga sudah memberikan klarifikasi, ada pensiunan yang tanya langsung,
Betul nggak pensiunan bakal dapat pesangon? Jawaban Taspen jelas, informasi itu tidak benar. Untuk saat ini tidak ada program pesangon dari Taspen dan segala informasi resmi hanya bisa diakses lewat situs resmi dan kanal resmi Taspen. Kalau ada usulan pesangon buat pensiunan lama PNS, Taspen menegaskan tidak ada informasi resmi dari pemerintah terkait hal itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada regulasi pesangon, tidak ada program pesangon, dan tidak ada rencana resmi yang menyatakan pesangon bakal diberikan ke pensiunan PNS. Lalu kenapa isu ini bisa ramai? Jawabannya sederhana dan pahit. Isu ini menyentuh kebutuhan dan harapan banyak orang, dan sayangnya ada pihak yang memanfaatkan situasi itu buat cari perhatian, klik, atau keuntungan pribadi. Mereka seringkali pakai istilah reformasi program pensiun, terus disalahartikan seolah-olah akan ada pembayaran tunai besar untuk pensiunan. Padahal bukan begitu maksudnya. Reformasi lebih ke arah sistem jangka panjang agar pensiun lebih sustainable, bukan hadiah instan. Sekarang kita bicara soal isu kenaikan gaji pensiun dengan angka-angka tertentu. 10%, 16%, desi beda. Sekali lagi kita balik ke fakta, Taspen menyatakan belum ada informasi resmi terkait kenaikan gaji pensiun. Belum ada edaran pemerintah, belum ada PP baru. Jadi klaim gaji pensiun naik 16% sampai ada aturan tertulis tidak bisa dipercaya. Ingat prinsip penting, angka kebijakan negara tidak muncul begitu saja. Selalu ada aturan tertulis, dokumen resmi, nomor peraturan. Kalau nggak ada, maka informasi itu patut diragukan. Saya ngerti menunggu itu nggak gampang, harga-harga nggak nunggu, kebutuhan berjalan, tapi karena itu pula kita harus ekstra hati-hati supaya nggak terjebak info palsu. Sampai titik ini kita udah bahas 3 hal besar. Pertama THR dan gaji 13 yang masih dianggarkan dan berpeluang besar kembali ada di 2026. Kedua kenaikan gaji pensiunan yang sampai sekarang belum punya dasar hukum baru. Ketiga isu pesangon yang tak punya regulasi dan sudah dibantah Taspen. Masih ada satu hal penting lagi. Bagaimana sikap kita sebagai pensiunan dalam menyikapi info-info ini? Ini yang bakal kita kupas di bagian ketiga. Intinya tujuan penjelasan ini bukan sekadar ngasih kabar, tapi juga menjaga ketenangan hati Bapak Ibu. Supaya tiap hari nggak was-was, berharap, lalu kecewa lagi, saya akan jelasin bagaimana membaca info dengan benar, apa yang realistis diharapkan di 2026, dan peran negara ke depan dalam menjamin kesejahteraan pensiunan. Bagian ketiga, soal sikap. Pertama-tama kita harus sadar bahwa nggak semua informasi viral itu penting, dan nggak semua info penting itu viral. Banyak kabar resmi hadir pakai bahasa yang kering, panjang, dan kurang menarik. Sementara hoax dikemas singkat, bombastis, dan penuh janji. Bukan karena orang kurang cerdas kalau sampai tertipu. Seringkali orang capek berharap sehingga sedikit info manis langsung dipercaya. Padahal kebijakan negara lahir dari dokumen regulasi dan proses panjang yang bisa dilacak, bukan dari potongan caption di medsos. Prinsip penting yang harus kita pegang bersama, kalau soal gaji, pensiun, THR, atau tunjangan yang bersumber dari APBN, kuncinya selalu satu, aturan resmi. Selama belum ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan resmi yang diumumkan pemerintah, maka info itu belum sah. Jadi kalau ada yang bilang, sudah dipastikan cair tapi nggak bisa nunjukin dasar hukumnya, simpan dulu info itu. Jangan langsung disebar. Mari kita tarik napas sebentar, kita lihat kondisi real saat ini. Faktanya gaji pensiun masih dibayarkan rutin setiap bulan. Itu fakta. THR dan gaji 13 masih masuk dalam perencanaan anggaran 2026. Itu juga fakta. Kenaikan gaji terakhir adalah 12% pada 2024 dan sampai ada PP baru. Itu yang berlaku. Sementara itu, isu kenaikan baru, rapelan, pesangon, atau angka fantastis lainnya belum punya dasar hukum. Itu juga fakta. Jadi apa yang bisa kita harapkan secara realistis untuk 2026? Harapan yang logis adalah keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan. Gaji pensiun tetap dibayarkan per bulan. THR dan gaji 13 berpeluang besar kembali diberikan jika aturan resmi diterbitkan. Jika ada kebijakan baru, pemerintah dan Taspen pasti akan umumkan secara terbuka. Yang enggak realistis adalah berharap pada kebijakan yang belum pernah dibahas resmi, apalagi sesuatu yang enggak tercantum di dokumen negara. Saya mau ajak kita semua melihat dari sudut pandang lebih tenang. Negara memang belum bisa memenuhi semua harapan sekaligus, tapi negara juga enggak tiba-tiba menghapus hak yang sudah ada. Mekanisme pembayaran pensiun tetap berjalan. Reformasi program pensiun adalah proses jangka panjang yang fokus ke PNS yang masih aktif dan ASN baru.
Tujuannya perbaiki sistem supaya lebih berkelanjutan. Jadi ketika dengar kata reformasi, jangan langsung bayangin pencairan dana besar buat pensiunan lama. Reformasi itu perubahan sistem, bukan reward instan. Ada satu hal lagi yang sering terlupa, peran kita sendiri sebagai penerima informasi. Banyak hoax hidup karena kita ikut menyebarkannya. Satu orang share tanpa klarifikasi, terus dibagikan lagi oleh yang lain. Dalam hitungan jam hoax itu terlihat seperti fakta. Maka sikap paling bijak, verifikasi dulu. Nunggu bukan berarti pasrah. Nunggu berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Taspen udah berkali-kali tegaskan, segala info resmi mengenai Taspen hanya disampaikan lewat kanal resmi mereka. Pemerintah juga selalu umumkan kebijakan penting via saluran resmi. Kalau ada kenaikan gaji, pesangon, atau kebijakan baru, tidak mungkin disembunyikan, jadi jangan termakan gosip. Saya paham penjelasan ini panjang, tapi panjang memang diperlukan supaya nggak ada salah paham. Ini bukan soal isu ringan, ini soal hidup banyak orang. Jadi saya minta Bapak Ibu sabar baca sampai akhir. Sekarang saya rangkum singkat biar jelas. Pertama, THR dan gaji 13 tahun 2026 masih ada peluang kuat karena masuk perencanaan APBN. Kedua, belum ada dasar hukum kenaikan gaji pensiunan baru. Semua klaim kenaikan harus diverifikasi lewat peraturan resmi. Ketiga, isu pesangon pensiunan tidak memiliki regulasi dan sudah dibantah oleh Taspen. Keempat, sikap terbaik kita adalah menunggu pengumuman resmi dan tidak mudah menyebarkan info tanpa dasar. Untuk menutup bagian ini, saya mau kasih beberapa tips praktis supaya Bapak Ibu nggak keburu panik atau terkecoh lagi. Pertama, ketika lihat berita tentang THR, gaji, atau pensiun, cek kanal resmi dulu. Situs Kementerian Keuangan, situs resmi BPK, situs resmi Taspen, akun-akun kementerian yang diverifikasi. Kedua, kalau ada grup WhatsApp yang nyebarin angka-angka fantastis tanpa sumber, tunda dulu untuk menyebar. Ketiga, kalau masih ragu, tanya langsung ke kantor Taspen terdekat atau cek akun resmi mereka. Keempat, edukasi keluarga supaya nggak ikut-ikutan share hoax. Lebih baik fokus ke manajemen keuangan supaya siap hadapi ketidakpastian. Saya ngerti banyak dari Bapak Ibu yang capek nunggu kepastian, capek nunggu kabar yang kadang tak kunjung datang, tapi percayalah informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan jauh lebih berguna daripada sekilas kabar yang bikin hati senang sesaat lalu runtuh. Ketenangan itu penting biar kita bisa ngatur hidup sehari-hari dengan lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya mau ulangi beberapa poin penting yang sering bikin bingung orang. THR itu punya dasar regulasi tersendiri dan butuh aturan Presiden PP tiap tahun. Jadi meski anggaran ada, secara hukum perlu peraturan. Gaji 13 sama, ada mekanisme tersendiri. Penerima THR biasanya ASN, PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan, tapi lagi-lagi harus nunggu aturan resmi. Kenaikan gaji pensiunan belum ada dasar baru. Yang terakhir adalah kenaikan 12% pada 2024, sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Pesangon untuk pensiunan tidak ada regulasinya hingga kini, dan isu itu sudah dinyatakan tidak benar oleh Taspen. Reformasi program pensiun yang dibicarakan pemerintah lebih fokus ke PNS aktif dan ASN baru, bukan pensiunan lama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banget karena Bapak Ibu masih bertahan menyimak penjelasan panjang ini. Itu menunjukkan Bapak Ibu pengen benar-benar paham, bukan sekadar ikut arus kabar. Sikap seperti inilah yang bakal lindungi kita dari kekecewaan berulang. Kalau Bapak Ibu mau, di bagian berikutnya nanti kita bahas lebih dalam soal reformasi sistem pensiun. Apa saja opsi yang dibahas, bagaimana efeknya jangka panjang, dan apa yang bisa dilakukan pensiunan sekarang untuk menjaga kesejahteraan finansial. Tapi itu nanti ya, karena yang penting sekarang adalah kita memahami situasi faktual, apa yang resmi, apa yang hanya wacana, dan apa yang hoax. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu meredakan keresahan dan memberi gambaran lebih jelas tentang posisi Bapak Ibu di tengah banjir informasi. Kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan spesifik yang bisa saya jawab sekarang juga, misalnya mau tahu di mana cek kanal resmi Taspen, atau mau panduan menanyakan ke kantor Taspen setempat, sebutin saja, saya bantu jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.